dan pembentukan gugus tugas dan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID virus 19 yang pada saat itu Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Gubernur menurunkan SK pada tanggal 27 Maret. Gugus tugas COVID-19 ini oleh PMI ditindaklanjuti pula oleh seluruh jajarannya, baik dari nasional, secara nasional, provinsi, kabupaten, dan sampai pada relawan-relawan kita. Dan ini kami pun kesiapan organisasi ini pun jauh sebelumnya, kalau kita lihat tanggal 27 Maret keputusan ini, PMI itu sudah ada instruksi untuk kesiapan menghadapi situasi COVID ini pada tanggal 16 Maret. Jadi hampir 10 hari sebelum turunnya SK ini ada instruksi kesiapan, kesiagaan dari Palang Merah ini, ya jajarannya, konsolidasi seluruh jajaran untuk menghadapi situasi COVID-19. Kalau kita berangkat dari COVID-19 artinya kasus ini mulai pada tahun 2019. Sedangkan di sisi lain kita baru berada pada posisi Maret baru mempersiapkan semua. Namun demikian karena organisasi PMI ini adalah organisasi internasional, kita bagian daripada organisasi internasional, khususnya Federasi Palang Merah Dunia. Termasuk ini acara kita ini merupakan dukungan mereka untuk. Dan itu karena kita ini bagian dari komponen jajaran Kepala Merah Dunia, sehingga sangat mudahlah informasi-informasi secara internasional ini di dunia ini mendapatkan informasi lebih awal. Dan inilah partisipasi kita di dalam melakukan kesiapan-kesiapan di jajaran PMI itu. Dan alhamdulillah awal-awal memang kita hampir semua dikatakan komponen baik pemerintahan, masyarakat, dan organisasi lain pasti mengalami satu kondisi yang ya sama halnya stagnan gitu ya. Karena ini persoalan yang terbiasa kita hadapi adalah bencana alam. Sedangkan yang kita hadapi saat sekarang bencana non alam. Beda penanganannya ini. Tentunya ini semua harus dapat kita melakukan referensi edukasi dari apa kasus ini, bagaimana virus ini, dan itu aktif oleh Palang Merah pusat dan federasi ini mendapatkan data informasi yang faktual, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan terfokus kepadanya. Nah, sesuai instruksi yang ada yang kita dapatkan dari pusat, Palang Merah Indonesia itu fokus penanganan pencegahan. Pencegahan. Ya, itu pada awalnya. Kenapa pencegahan sangat penting untuk ini? Karena situasi belum kita tahu seperti apa bencana non ini kita hadapi. Ya. Dan itulah yang harus kita siapkan baik dalam sisi sumber daya manusianya atau anggota-anggota Palang Merah, pengurus dan seluruh jajaran relawan sampai pada sisi harus paham betul ini, tugas-tugas ini seperti apa. Dan kita mengambil langkah itu adalah pencegahan. Prioritas kita adalah pencegahan. Bagaimana kegiatan pencegahan itu? Ya salah satunya kita fokus pada kegiatan disinfektasi, penyemprotan pusat darah. Dan ini juga memerlukan suatu langkah-langkah antisipasi baik oleh kita sendiri, komponen PMI, maupun di dalam hal-hal yang berkaitan dengan sasaran-sasaran di
lokasi-lokasi atau zona-zona yang kita hadapi. Karena ini persoalan baru, berbeda efek daripada respon masyarakat yang mungkin semua kita alami seperti apa saat awalnya ini. Alhamdulillah kami pun bisa secara bertahap mempersiapkan, bersiaga diri, ya, termasuk pembentukan posko, ya, organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, cabang, dan inilah yang kita inventarisir semua. Seperti apa yang ada ini. Instruksi kegiatan pun melalui satu komando, satu petunjuk yang konkret dengan data, bantuan, dan personel, peralatan yang harus kita siapkan. Itulah dulu awal-awal kita melakukan kegiatan. Di samping merupakan kesiapan PMI untuk menjadi mitra kerja dari pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, dan kami masuk dalam gugus tugas itu dengan penugasan sebagai penugasan di lapangan adalah penugasan penyemprotan di bidang pencegahan. Itu kira-kira tugas-tugas awal kami yang bisa sampaikan. Baik, nah pendengar, demikian tadi ini sudah kita dengarkan kurang lebih secara singkat begitu ya, dijelaskan oleh Pak Musafir pengantar sesuai dengan topik kita, implementasi Satgas Covid di tengah adaptasi kebiasaan baru. Nah kita ke Ibu Prof dulu nih, sambil menantikan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di telepon interaktif 3621 853. Ibu Prof, di masa pandemi ini khususnya di situasi adaptasi kebiasaan baru, kalau kita mendengarkan begitu bahwa untuk data terbaru sekarang Makassar di Sulawesi Selatan khususnya ini seperti apa? Mungkin Pak Prof menjelaskan atau Ibu Pak Musafir atau Ibu Prof begitu. Apakah bukan sudah merah lagi Ibu Prof ya? Ya, jadi begini, palang merah Sulawesi Selatan ya itu giat melakukan promosi ya. Sebenarnya sebelum ada pandemi COVID-19 itu kita sudah giat melakukan promosi dan preventif untuk kepada masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk masa pandemi ini maka tetap kita mempromosikan bahwa COVID-19 itu masih tetap ada dan harus disadari oleh semua masyarakat. Oleh sebab itu maka yang kami lakukan seperti saat sekarang ini di RRI, melalui RRI juga kami menyebarkan tentang bagaimana perilaku, bagaimana protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Yaitu pada dasarnya semua masyarakat sudah tahu, tetapi harus patuh. Yaitu mengingatkan bahwa harus tetap mencuci tangan. Jadi mencuci tangan ini sebenarnya dari dulu sudah kita diajarkan, kalau tangan kotor harus mencuci. Kalau di rumah-rumah adat juga rumah-rumah dahulu memang disediakan di bawah tangga sebuah tempayan atau ember untuk mencuci tangan dan mencuci kaki sebelum masuk rumah. Jadi sebenarnya ini bukan adalah kebiasaan baru. Tidak perlu sebenarnya kita harus melakukan adaptasi, cuman kita harus lebih melakukan dengan tegas ya. Yang kedua adalah kita harus pakai masker. Sebenarnya pakai masker ini bukan adalah hal yang tidak biasa. Sebenarnya kalau dulu kita batuk ya, kita influenza, kita disuruh tutup hidung dan mulut. Jadi saat sekarang ini kita harus yakin bahwa kita harus pakai masker. Kemana-mana harus pakai masker. Tidak bisa lagi dilepas ya. Dan ada syarat-syaratnya caranya memakai. Kalau misalnya kita makan, maka terpaksa masker itu dibuka. Kalau dibuka, maka sebaiknya dibuka secara full dan dilipat, dimasukkan ke dalam tas. Oh, bukan dibawa ke dagu? Bukan, tidak boleh. Ya. Jadi kita harus sadar itu. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Sebenarnya menjaga jarak itu sebenarnya sebuah hal-hal yang memang disuruh ya, oleh agama juga menyuruh. Kalau bukan muhrim tidak usah berdekatan ya, tidak usah selamat-selamat sebenarnya itu. Jadi dalam hal sekarang ada pandemi,
kita sedang memasuki dalam masa wabah COVID-19, maka kita harus jaga jarak 1 meter, 2 meter, itu tidak akan mengurangi keakraban kita. Jadi kalau pendengar kita nih yang kemudian menyampaikan atau ada yang beranggapan bahwa wah Sulawesi Selatan bukan zona merah lagi, berarti nggak perlu pakai masker lagi, nggak boleh begitu Pak ya, dan juga Ibu Prof ya. Sama sekali tidak boleh. Baik. Nah kalau peran PMI sendiri juga masyarakat ingin mengetahui Ibu Prof dalam masa tanggap darurat bencana non alam di masa pandemi sampai kemudian diadaptasi kebiasaan baru ini seperti apa peran PMI? Mungkin tadi Pak Musafir sudah menjelaskan sedikit dan mungkin menambahkan Ibu Prof. Ya, peran Palang Merah Indonesia adalah melakukan penguatan di tingkat-tingkat RT dan desa. Itu bahwa masyarakat harus merespon positif masalah dari pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melibatkan semua elemen masyarakat, yaitu tenaga medis, ya, puskesmas, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, ya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu. Dan yang kedua adalah Palang Merah Indonesia melalui dari pusat dan juga di Sulsel itu telah dibagikan, kita telah membagi 60.000 paket untuk PHBS, yaitu di dalamnya isi paket itu ada 3 lembar masker dan juga sabun. Jadi tidak ada hal yang bisa menghalangi seorang para pendengar untuk tidak menggunakan masker, ya. Masker itu ada banyak tipe. Kalaupun kita harus membeli masker yang harga Rp5.000, itu kita bisa, sebenarnya tidak direkomendit oleh WHO, ya. Tetapi kita bisa modifikasi, memasukkan tisu, ya, sehingga lebih menahan untuk tidak masuk filter, filter. Ya. Ya. Dan selanjutnya kalau masker itu sudah dipakai, itu sebaiknya dicuci. Ya. Jadi Palang Merah Indonesia juga memasukkan dalam baliho, spanduk-spanduk, bagaimana memakai masker. Termasuk di medsos giat melakukan edukasi dan sosialisasi ini, Bu Prof ya, termasuk melalui media RRI. Ya. Baik. Jadi diajarkan semuanya cara mencuci tangan yang benar, diajarkan bagaimana masker itu harus dipakai, ya, dan disimpan dan dibuang, bagaimana melipat. Itu semua ada dalam daripada Palang Merah yang disebar. Baik. Dan juga pada saat Palang Merah melakukan interaksi atau beraktivitas, itu kita ajarkan juga kepada kami punya relawan-relawan bahwa tidak usah keluar rumah kalau dia batuk atau gejala-gejala flu, tidak usah. Tetapi pada saat keluar, selama dalam perjalanan, dia juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada saat sampai di tempat, maka dia harus mengatur supaya jarak dari partisipan yang diundang itu adalah 1-2 meter. Tempat duduknya juga. Pada saat bertemu dengan masyarakat pun, kalau tidak memerlukan untuk masuk ke dalam rumah, itu cukup di luar rumah saja. Dan juga semua media yang dipakai itu sebaiknya bisa terbaca dari jarak 2 meter. Baik. Jadi seperti itu penyesuaiannya. Ya. Nah, kita sebelum lanjut lagi ke Ibu Prof, sambil menantikan pendengar yang ingin berpartisipasi dalam obrolan ini, silakan di 3621853. Anda yang juga saat ini menyaksikan melalui Facebook dan YouTube, silakan boleh berkomentar di kolom komentar bawah menyampaikan pertanyaan Anda. Nah, kita ke Pak Musafir kembali. Pak Musafir, ini kalau mendengar begitu, beberapa waktu lalu Presiden meminta jajarannya untuk menjadikan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan kemudian sebagai percontohan dalam penanganan COVID-19 yang bisa mempertahankan begitu rendahnya angka kematian. Nah, kalau Pak Musafir sendiri melihat sejauh mana peran Satgas COVID ini dalam penanganan darurat bencana dalam masa pandemi. Tapi kita tahan dulu Pak Musafir, kita boleh terima telepon. Ibu Prof, kita terima telepon dulu di 3621853. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Pak. Pak Idam ya? Betul sekali, dengan Pak siapa Pak? Dengan Niko Geni Pak Idam. Oh Pak Niko, kabar sehat Pak Niko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersama dari PMI Provinsi Sulawesi Selatan Pak Niko. Siap. Ya. Topik apa ini? Implementasi Satgas COVID. Tadi saya dengar. Implementasi Satgas COVID di tengah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi.
Ya, saya kira tadi saya dengar sepotong saja komentarnya Ibu Prof. dari Ya, Prof. provinsi. Ici. Ya. Prof siapa? Prof. Ici. Ya, Prof. Iji ya. Ya. Mohon maaf saya hanya dengar sepotong, tapi yang pertama tentunya kita mengapresiasi itu bahwa kehadiran Palang Merah Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada teamworknya Palang Merah itu kita apresiasi itu. Ya. Tentunya untuk masuk ke adaptasi adaptasi menghadapi COVID, adaptasi baru ini saya kira memang perlu kita harus lebih mematuhi protokol kesehatan. Kita harus lebih mematuhi protokol kesehatan sehingga hidup kita ini nyaman lah, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa kerja dengan baik untuk menghadapi COVID ini. Saya kira anjuran pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten, saya kira kita harus patuhi itu. Kemudian dari organisasi atau ke tim relawan yang ingin melakukan aktivitas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat soal kebiasaan baru ini, saya kira perlu kita apresiasi itu. Ya. Pak Idam. Baik. Sehingga kita agar kita tetap hidup sehat, seperti kita mau hidup sehat kembali normal seperti yang dulu kala, itu sudah tidak mungkin karena kita menghadapi situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda, yaitu kita menghadapi kehidupan yang baru, itu benar. Bagi saya itu wajar. Sekarang kita tinggal bagaimana. Selalu saya ingat pernyataan Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo bahwa kita harus bersahabat, berdamai dengan COVID. Artinya apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden? Menurut saya, bisa saja saya keliru, bahwa kita harus bersahabat atau berdamai dengan COVID ini. Jangan kita berpikir bahwa kita ini berperang dengan berkelahi dengan COVID. Sehingga kita harus berdamai, tapi damai dalam artian bahwa kita tidak bisa membiarkan keadaan ini seperti ini terus, tapi kita bagaimana berupaya menjalani hidup kita ini dengan tetap bersahabat pada COVID, berdamai pada protokol kesehatan begitu Pak Niko ya. Baik tetap Pak Niko. Kita mematuhi protokol kesehatan. Baik Pak Niko. Kami sudah menangkap Ya, Pak Niko makasih. yang dimaksud. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung bersama kami. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin berpartisipasi, silakan, kami masih tunggu. Setelah Pak Niko Beni, Anda juga yang saat ini menyaksikan kami melalui Facebook dan YouTube, silakan boleh ikut berkomentar. Kami akan bacakan sesaat lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Pak Basri di Parepare. Baik, silakan Pak Basri. Sehat. Pak Basri, mohon maaf boleh dikecilkan dulu radio monitornya biar narasumber kami jelas mendengarkan suara Pak Basri. Baik, silakan Pak Basri di Parepare. Begini, menurut aturan kesehatan itu lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Itu semua kita sepakat. Halo Pak Basri, tapi boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Basri, soalnya feedback. Baik. Halo. Ya, silakan, sudah jelas Pak Basri. Sayang sekali Pak Basri terputus. Bisa dicoba kembali Pak Basri yang ada di Parepare, dan pendengar yang lain Anda yang masih ingin berpartisipasi, kami masih menantikan partisipasi Anda di 36211853 dan juga pesan singkat di 0811 402 3 kali. Dan kami terima telepon kembali di 36211853 yang sudah berkomentar. Sesaat lagi juga kami akan bacakan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Basri kembali. Ya, mohon maaf tadi terputus. Silakan Pak Basri. Biar ringan barangkali ya. Baik, silakan Pak Basri. Begini, Bung Idam ya. Iya. Ya. Menurut aturan dokter itu lebih mencegah daripada mengobati ya. Dengan pertama tadi yang saya katakan, karena adanya yang namanya vaksin ini. Bagaimanakah peran daripada Palang Merah Indonesia ini ya di dalam mengawal vaksin yang ada? Apakah itu merupakan sebagai langkah yang pertama
untuk supaya COVID-19 ini tidak akan merambat kemana-mana lagi. Apakah peranan daripada Palang Merah ini mengawal daripada vaksin ini? Apakah sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat? Baik. Karena terlalu dini adanya vaksin ini, itulah harapan kami. Baik, terima kasih Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri sudah bergabung, dan pendengar nanti akan ditanggapi oleh Pak Musafir dan juga Prof. Ici. Kami jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam talk show bersama PMI. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 4 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut menggunakan lengan dalam dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan, jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan COVID-19, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami siang hari ini. Kita kembali dalam talk show bersama PMI Sulawesi Selatan, dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar yang sementara saat ini menyaksikan, ini sesuai bahasan kita di tengah adaptasi baru, kami juga melakukan dialog pagi hari ini tetap dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, Ibu Prof ya. Termasuk juga kita tetap jaga jarak. Dan masih bersama narasumber Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Sulsel, Bapak Musafir Arifin Domang SOS MSI, dan juga Wakil Ketua Bidang Yansos PMI Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud. Nah, Pak Musafir ini tadi membahas terkait pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar Sulawesi Selatan dijadikan percontohan begitu. Nah, sejauh mana peran Satgas Covid menurut Pak Musafir, termasuk juga tadi pendengar kita ada Pak Basri di Parepare yang ingin meminta tanggapan terkait kabar vaksin seperti apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah. Pada awalnya Sulawesi Selatan ini masuk peringkat yang zona merah. Itu pada saat awal-awal Mei sampai dengan Juli itu kita berada pada posisi zona merah 3 besar di Indonesia. Jawa Timur, DKI, Sulawesi Selatan masuk ada 5 besar gitu. Kalimantan Selatan juga masuk itu. Ya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Satgas yang kita tahu, khususnya gugus tugas di Sulawesi Selatan ini di bawah Komando Bapak Gubernur beserta seluruh Forum Kominda, satu gagasan yang semula mungkin masyarakat atau seluruh komponen masyarakat mempertanyakan ya, kehadiran istilah wisata COVID ya, yang diidekan oleh Bapak Gubernur pada awal COVID ini. Ini dibentuk, disiapkan beberapa tempat-tempat isolasi diri mandiri oleh pemerintah, dan kurang lebih 8 sampai itu ya. Hotel-hotel yang menjadi tempat isolasi, baik itu pada masyarakat yang terpapar dengan OTG-nya, ODP-nya semua orang dalam pengawasan, terakhir OTG-nya semua ya kan di sana. Hal ini juga membantu
penanganan kasus yang berada itu bagian dari pencegahan juga agar supaya penyebaran ini mengurangi pemaparan dari COVID yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi hampir daerah dievakuasi ke isolasi sendiri. Itu pada dan ini cukup membantu percepatan penanganan di Sulawesi Selatan ini. Ya, itu gugus tugas yang lalu. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat secara data hari ini, ya. Dan ini terus bersinergi PMI mengupdate setiap hari begitu ya di medsosnya. Penugasan PMI itu memang terfokus pada bagian sterilisasi. Ya, penanganannya itu ada pada pencegahan seperti yang terkait dengan harap Pak Basri, pandangan Pak Basri, pencegahan itu jauh lebih ini. Ya. Langkah kita memang berupaya mencegah. Dan kami pun di dalam pelaksanaan pencegahan ini dalam kondisi yang kemarin yang sangat tinggi kasus-kasus yang tinggi, upaya maksimal pun di dalam penanganan ini dilakukan oleh Palang Merah Indonesia baik secara nasional dan terfokus 5 wilayah epicentrum termasuk Sulawesi Selatan. Dan di Sulawesi Selatan ini ada 3 kabupaten yang zona merah sebagai epicentrumnya, yaitu Kota Makassar sendiri, kemudian Maros dan Goa. Jadi konsentrasi kegiatan kita untuk sterilisasi itu ini di 3 daerah ini. Itu perintah. Dan disinilah semua potensi yang ada di Palang Merah Indonesia, baik peralatan, lengkapan dan juga jajaran relawan, personil pelaksana di bawah itu dikerahkan untuk penanganan. Kami punya program Gunner kemarin, penyemprotan itu ada 3 komponen. Ya, itu komponen pertama itu namanya tim Gunner, yaitu penyemprotan di ruang terbuka. Mungkin kita bisa lihat waktu itu pada bulan Juli kemarin sampai September itu ada 3 bulan kita terus menerus continue 8 jam per hari untuk melakukan penyemprotan di wilayah-wilayah 3 wilayah ini. 8 jam kerja. Lalu target kita harus itu, yaitu penyemprotan di ruang terbuka. Ya. Ini kan kadang-kadang juga di persepsi masyarakat ngapain sih semprot-semprot gitu, enggak ini. Padahal ini sangat penting, sama dengan kita itu membersihkan udara luar. Dan alhamdulillah selama pelaksanaan itu sangat lancar untuk wilayah kita, tidak ada komplain. Rata-rata masyarakat bisa menerima itu. Tapi teman-teman daerah lain ada komplain. Ini juga berkat kerjasama kita dengan komponen yang ada di satuan tugas, ya, gugus tugas, baik dari pihak TNI, Polri. Kita dapat bantuan dari tenaga personel TNI di BKO kan ke Palang Merah untuk tugas disinfektasi khusus penanganan kendaraan gunner ini, ya, yang keliling hampir 8 jam berada. Dan ini walaupun sekarang zonanya sudah turun dari merah, tetap tidak kendor begitu upaya-upaya yang dilakukan. Nah inilah tahapannya itu kita ada, ya. 3 bulan kemarin itu efektif Juli, Agustus sampai September itu operasi kita. Juni, Juli 4 bulan itu. Terus menerus dilakukan. Itu sterilisasinya itu tahap komponen struktur pertama. Yang kedua kita juga ada komponen untuk Grand Max Team-nya. Grand Max Team ini pickup yang dilengkapi dengan alat penyemprotan juga dengan disinfektan yang ada, itu penyemprotan pada jalur-jalur yang tidak terbatas ya. Mungkin kendaraan roda 4 ini bertugas masuk pada
wilayah-wilayah padat masyarakat. Dan yang ketiga ada lagi tim bentor kita ada juga itu. Baik. Itu masuk ke lorong-lorong untuk pencegahan. Baik. Ini rutinitas yang harus kita lakukan untuk pencegahan dalam cegahan. Itu fokus dari kita. Baik. Dan ini memang tidak terukur seperti apa, tetapi aktivitas kita itu selama 3 bulan itu kurang lebih 7.000 kilometer ya kita lakukan penyemprotan keliling semua. Baik. Itu terukur secara Baik, ini. kita tahan dulu Pak Musafir. Ini kita terima telepon kembali di 36211853. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung. Baik, sayang sekali terputus. Nah, pendengar tadi kita ini ingin menanyakan juga, mungkin ada tanggapan yang atau informasi yang Pak Musafir ingin sampaikan sebelum kita ke Ibu Prof terkait mengenai kabar vaksin ini sendiri, Ya. Pak Musafir. Sampai sekarang posisi Palang Merah masih dalam pelantikan kepastian nanti. Tetapi tugas-tugas kita untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada ini seperti apa vaksin, ya penggunaan vaksin itu sebatas mana. Tentunya kami akan ikut di dalam keputusan kegiatan pemerintah. Di samping kita juga selalu melakukan informasi-informasi secara internasional dari jajaran Palang Merah dunia, ya, sebagai federasi memberikan informasi. Dari hampir semua ini, perangkat-perangkat ini melalui layanan nasional ini tugas kita dari September sampai Desember ini. Ini ada tugas PMI lagi, edukasinya juga. Sama dengan PHBH tadi, sudah ada perangkat kegiatan sampai ke desa, dan di 3 kabupaten ini kita ada 30 desa yang menjadi percontohan terhadap kegiatan penanganan pandemi di wilayah masing-masing. Mungkin nanti Ibu Prof yang akan jelaskan. Baik. Dan Baik, mungkin Ibu Prof ingin menambahkan, termasuk juga kita bacakan juga Ibu Prof ya, ini beberapa pertanyaan juga yang masuk, yang ada yang menanyakan juga terkait donor darah itu apakah bisa bisa pada saat malam hari, termasuk juga apa yang berbeda di sebelum dan setelah adaptasi kebiasaan baru ini. Mungkin Ibu Prof boleh menjawab, termasuk menambahkan apa yang tadi Pak Prof sampaikan. Silakan Ibu Prof. Jadi kembali lagi tadi yel-yel, salah satu yel-yel dari Palang Merah itu adalah memang kita harus sama-sama, saya, kita semua dan para pendengar harus mencegah penyebaran COVID-19. Harus menerapkan disiplin diri. Ya, jadi apa yang dikatakan tadi Pak Basir dari Parepare bahwa kita harus lebih bagus mencegah, preventif. Jadi situasi sekarang ini itu sudah berbeda daripada sebelum adanya pandemi. Kalau yang sekarang, yang lalu ya sebelum ada pandemi, pada situasi normal itu usaha, komunikasi, perilaku biasanya kita lakukan itu kita bisa berinteraksi langsung, tersenyum, ya, menyapa, berbicara akrab, ya. Terus kita bisa lakukan sentuhan fisik dengan bersalaman, berdekatan, memegang pundak, bermain, ya, dan segalanya, memeluk, saling memeluk bisa, ya. Tetapi sekarang itu sudah perilaku yang harus kita terapkan adalah perilaku bahwa kita harus tetap senyum dan ramah, tapi tidak akan terlihat lagi senyum kita karena sudah pakai masker, ya. Terus kita harus menjaga jarak. Jadi kelihatannya memang kita menjadi tidak akrab, tidak ramah, tapi tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Memang kita tidak boleh, kalau kembali lagi ke agama yang saya katakan bahwa kita muhrim itu tidak boleh. Jadi terus jadi semuanya harus dibatasi. Apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi bahwa kita harus berdamai, itu maksudnya dia memberikan kita semangat bahwa kita tidak bisa cuma tinggal diam di rumah saja. Kita bisa tetap keluar beraktivitas, ya, karena kita perlu hidup. Tetapi selama beraktivitas itu kita harus jaga tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Sepulangnya harus cepat cuci tangan,
cuci kaki, cuci masker, buang masker di tempat sampah dengan benar, dan mandi dan mencuci semua baju yang telah dipakai. Itu. Dengan cara itu saya rasa kita akan bisa mencegah dan memutuskan mata rantai COVID-19. Dan itu akhirnya COVID-19 akan pergi dari bumi Indonesia ini. Jadi ada 3 ya, ada 3C, yaitu kita hindari kerumunan, ya. Kita harus hindari kerumunan. Yang kedua adalah kita harus jangan berada di ruang tertutup. Ya, kalaupun harus berada di ruang tertutup, maka kita tetap harus pakai masker, hand sanitizer, mendisinfektan semua ruangan. Yang ketiga adalah jangan melakukan kontak erat. Baik. Jadi tetap jaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Baik. Kita boleh baca komentar juga. Ini tadi ada yang bergabung bersama kita. Pak Ibu Fitri yang menanyakan, mohon izin tanya kalau PMI apakah melayani donor darah malam hari apa tidak. Kemudian ada Pak Samsir Rahman, pandemi COVID-19 belum berakhir, namun seperti yang disampaikan narasumber, hidup harus terus berjalan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama tetap beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian ada Pak Nawawi juga yang menanyakan apa yang menjadi tolak ukur dari Satgas Covid dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam kondisi sekarang. Nah, mungkin pendengar kita yang bertanya, Pak Musafir mungkin ingin menanggapi, silakan. Persoalan waktu donor, ya, apa donor malam, kami siap setiap 24 jam. Kalau di Kota Makassar ini ada 2 unit transfusi darah. Ya. Yang siap yaitu untuk transfusi darah Kota Makassar itu ada di Jalan Kandeak sana, di situ. Sedangkan untuk unit transfusi darah PMI provinsi itu ada di Lanto dan Persewaan. Ya. Soal bagaimana kesiapan untuk menerima donor darah 24 jam tugas mereka. 24 jam. Ya, kalau yang menanyakan Pak, apakah ada perbedaan sebelum dan setelah adaptasi kebiasaan baru ini? Mengenai? Untuk donor darah mungkin atau kegiatan-kegiatan di PMI? Ya, memang kelihatan ada satu stagnan dari masyarakat pendonor. Mungkin ini juga sangat berpengaruh secara psikologis, di mana juga para relawan-relawan kita, ya, relawan masyarakat pendonor yang selama ini aktif, itu juga menjadi suatu permasalahan yang tadinya. Dan ya berbagai hal lah, mungkin pertimbangan-pertimbangan untuk tidak melakukan cukup drastis juga penurunannya. Namun akhir ini 1 bulan terakhir ini sudah mulai beraktivitas kembali. Untuk ini. Memang target kita yang biasanya sampai 6.000 bag per hari itu akhirnya menurun sampai ya 2.000 juga. Tapi upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini PMI unit transfusi darah baik di kota-kota kabupaten maupun Makassar proaktif melakukan jemput bola, ya. Program PM khusus untuk UTD provinsi itu kita jemput bola dengan ikut melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten yang sudah berjalan ini Goa. Jadi di kecamatan itu mereka menjadwal kita sisa datang untuk melakukan tim unit kita menjemput untuk kebutuhan darah ini. Baik. Partisipasi mereka cukup tinggi terakhir ini ada sampai 200-150. Namun demikian kan ada syarat-syarat donor kan. Kesehatan bagaimana, kesiapan sehingga biasanya terseleksi ya hampir 30% terseleksi belum waktunya. Dan ini semua salah satunya ini. Nah, ini Pak Musafir, ini karena waktu kita juga terbatas, kita baca singkat-singkat komentar pendengar kita yang juga bergabung.
yang menanyakan kesiapan di cuaca saat ini yang sudah mulai memasuki musim penghujan, apalagi BMKG menyebut ada fenomena La Nina begitu. Ini khawatir bencana di masa adaptasi kebiasaan baru ini, mungkin kesiapan seperti apa yang dilakukan PMI? Ya, kita sudah dapat instruksi dan sudah mempersiapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Palang Merah Pusat di dalam menghadapi. Karena ini kita berada pada masa pandemi, ya, di sisi lain masuk lagi La Nina, antisipasi. Ya. Dapat dibayangkan bagaimana harus kita mempersiapkan semua, baik internal kita PMI maupun bagaimana kita memberikan informasi masyarakat yang sebenarnya. Nah, sebelumnya perlu juga menjadi catatan ini masyarakat. Saat kita pandemi 3 bulan lalu, itu kita menghadapi 2 kejadian bencana alam yang bersamaan. Ya. Alhamdulillah PMI Sulawesi Selatan dan seluruh jajarannya bisa melakukan penanganan yang baik dengan respon yang cukup cepat, yaitu banjir bandang di dan Bantaeng Jeneponto, kemudian terakhir di Luwu Utara. Dan kalau melihat ini postingan PMI Sulsel sendiri, postingan PMI di daerah tetap aktif ya pasca bencana ini, melakukan penanganan. Kita lakukan. Kami di Luwu Utara karena kami punya satgas atau personel mempunyai spesifikasi relawan. Ya. Ada relawan dapur umum, ada relawan rescue, ada relawan ambulan dan lain-lain. Salah satu yang kemarin sangat intensif bekerja selama kurang lebih 4 bulan sekarang itu yang di Luwu Utara itu distribusi air, tugas WOS PMI. Sampai sekarang mereka masih bekerja. Kita sudah hampir kurang lebih 10 juta liter yang kita distribusi dengan 10 mobilitas kendaraan tangki, ya, kemudian instalasi air bersih yang dimiliki oleh kami. Pelayanannya padat. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan mungkin kita ke Ibu Prof dulu, Ibu Prof. Mungkin tadi ada memperlihatkan apa itu Ibu Prof? Hotline ya yang bisa dihubungi atau juga mungkin ada pengumuman informasi di segmen akhir kita ini Ibu Prof. Silakan. Jadi Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan ini menyediakan saluran hotline layanan COVID dan bantuan itu di nomor 0823 4461 4416. Jadi para pendengar RRI yang saya cintai dan banggakan, silahkan untuk menghubungi 0823 4461 4416. Ya. Itu melalui telepon, SMS atau WhatsApp. Jam kerjanya itu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 4 sore. Dan semuanya itu akan diusahakan untuk dibantu. Baik, siap melayani PMI ya di nomor tersebut. Nah, Ibu Prof, mungkin yang terakhir sesuai dengan bahasan kita ada imbauan atau edukasi yang ingin disampaikan ke masyarakat sebelum kita ke Pak Musafir terakhir di tengah adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan imbauan yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya kita ini semua, kita semua para pendengar ini kan pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Jadi selalu mau bersosialisasi. Jadi dan juga tetapi kita punya akal. Ya. Kita telah dikaruniai oleh Allah akal sehingga kita memang harus beradaptasi. Tidak ada kata lain. Kita harus mencegah penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M dan 1T. Baik. Terima kasih Ibu Prof. Kita ke Pak Musafir dulu nih. Yang terakhir mungkin closing statement singkat Pak. Baik. Yang sangat kami tambahkan mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dalam menghadapi COVID ini cukup mencari respon yang positif. Terbukti kita sehari ini ya kasus yang tanggal 2 kemarin sisa 2 kasus yang muncul. Sisa 2 kasus atau sangat drastis. Maka mungkin zona kita tidak lagi pada zona merah itu. Dan harapan kita semua menghadapi situasi La Nina dan berikutnya ini harus siap. Adaptasi kita sebenarnya kebiasaan. 3 unsur yang paling penting yaitu tadi yang disebut 3M, melakukan
memakai masker, menjaga jarak, ini. mencuci tangan. Ya. Istilahnya sekarang pesan-pesan ibu. Ya. Nah, itu. Dan yang terakhir untuk kita ketahui bahwa La Nina ini cukup antisipasi kita untuk kita tetap unsur-unsur PMI-nya tetap bersiaga untuk memberikan bantuan yang cukup di dalam ini. Akhirnya dalam kesempatan yang baik ini mudah-mudahan masyarakat adaptasi baru kita itu berjalan, pasti tidak seperti membalik tangan. Anda bayangkan dulu bagaimana disiplinnya kita untuk mendisiplinkan masyarakat kita memakai helm aja. Itu cukup nih. Ya, tentunya ini juga mengalami perjalanan panjang. Kayak kesabaran kita untuk itu. Dan aktivitas tidak perlu terlalu kita cengkak. Yang penting tidak terlalu euforia dan tidak terlalu takut. Jadi kita jalani saja. Nanti kita sudah pakai masker, itulah kebiasaan baru kita. Baik. Tentunya ini pesannya. Baik, dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Baik, karena waktu kita terbatas, terima kasih untuk Anda pendengar yang mungkin ini sudah bergabung juga bersama kami dan ingin mendapatkan informasi lebih kegiatan PMI Sulawesi Selatan khususnya. Ini PMI sangat aktif di media sosial juga Pak dan Ibu Prof ya. Jadi bisa terus mengakses informasi PMI di media sosial. Sekali lagi terima kasih Pak Musafir Arifin Numang SOS MSI. Terima kasih Pak Musafir. Terima kasih, sama-sama. Prof. Dr. Ici Diana Daud juga terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diundang. Baik, dan pendengar dan juga yang menyaksikan saat ini melalui Facebook dan YouTube channel kami, terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa dalam talk show bersama PMI di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa juga kita.